Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online bersama GBI Jemaat God's Zone yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Setong Damai di Tangerang Selatan. Saudara, masih dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah 1,5 tahun, ya 1 tahun lebih, malah 6 bulan betul. Sejak bulan 3 ya, sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang bulan Agustus hampir September 2021. Sudah 1,5 tahun kita ada di dalam masa pandemi COVID-19. Mari saudara kita dengar firman Tuhan untuk menguatkan saudara dan saya. Dan saya dikuatkan oleh firman ini pada waktu saya membaca renungan-renungan dan yang lain-lain, saya dikuatkan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, terima kasih Engkau telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Telah mati bagi kami, menebus dosa kami dengan pencurahan darah Tuhan Yesus. Menanggung semua sakit penyakit kami dengan bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mati dan dikuburkan, mengalahkan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang-orang mati, dan menunjukkan tubuh kemuliaan yang akan kita pakai nanti setelah Yesus datang kedua kali pada waktu kita percaya kepadanya. Dan Dia menaik ke surga, mengkoneksikan kembali kita semuanya dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan surga yang tadinya bumi ini adalah perluasan daripada kerajaan surga, tetapi karena dosa maka koneksi itu terputus. Sekarang sudah dikoneksikan kembali. Tuhan Yesus telah membawa kerajaan surga ke muka bumi kembali. Dan Tuhan Yesus telah memberikan dengan Bapa, memberikan Roh Kudus kepada kita semuanya, sehingga tadinya kita menjadi yang mati tetapi akan hidup kembali karena Roh itu menghidupi kita kembali. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus sampai sekarang masih berdoa syafaat duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk saudara dan saya, sampai dengan hari ini berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam macam-macam pencobaan seperti pada saat sekarang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah berkat limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Sebab Engkau baik, kasih karunia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Inilah ucapan syukur kami Tuhan atas semua yang telah Engkau sediakan bagi kami, karena Engkau mau memelihara kami, bahkan Engkau mau mengenyangkan kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi para jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, dan berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, kita sudah sampai kepada seri Kerajaan Allah yang ke-32. Dan saudara sebagai pewaris-pewaris Kerajaan Allah, puji Tuhan, saudara harus terus memegang teguh prinsip janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Seri ke-32 ini saya beri judul tetap bertahan dengan iman. Saudara, bagian kedua. Kita akan lihat dua personil. Kalau kita keburu, yang kedua kita akan lihat Yusuf. Kita lihat bagaimana Abraham. Pada saat Abraham waktu itu memegang imannya dan percaya kepada Tuhan dan tidak melihat keadaannya dia, dan dia percaya firman Tuhan senantiasa, dan dia senantiasa memuji-muji Tuhan, sehingga Abraham dijadikan bapa segala bangsa dan bapa orang beriman. Kita baca Roma 4 ayat 19 dan 20. Roma 4 ayat 19 dan 20. Roma 4 ayat 19 dan 20. Imannya tidak menjadi lemah. Semoga iman saudara dan saya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Waduh, udah 100 tahun rahim Sarah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang,
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Memuliakan Allah, saudara. Kita akan lihat dalam ayat ini bagaimana Abraham bisa bertahan di dalam imannya. Saudara, hari-hari ini tekanan ini udah sangat lebih lagi berat. Mungkin saudara rasakan. Tetapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, seperti yang saya praktekkan dengan istri saya, kita tidak pernah merasa ada tekanan. Kita tidak pernah ada intimidasi. Kita fine-fine saja. Setiap hari kita fine-fine saja. Karena fokus kita kepada Dia. Karena hati kita tertuju kepada Dia. Karena telinga kita tertuju kepada Dia. Karena mata kita tertuju pada Dia. Kita lihat pengkhotbah, lihat orang-orang yang dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdiskusi saya dengan istri saya mengenai firman Tuhan, mengenai keadaan sekarang, bagaimana, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan merasakan tekanan-tekanan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini ya, Tuhan itu mengambil satu keputusan, memberikan otoritas kepada Abraham dengan berjanji bahwa keturunannya akan menjadi pewaris dunia dan banyak sekali seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, untuk supaya Allah bisa melakukan ini, maka Allah mengizinkan ujian. Jadi sekarang ini adalah waktu ujian saudara dan saya. Apakah kita akan lulus atau tidak? Apakah biduk rumah tangga kita akan sampai ke ujung danau yang sedang ada angin ribut ini atau tidak? Ini adalah ujian. Apakah kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar orang beriman kepada Tuhan? Dan dengan iman kita terus bertahan sehingga perahu kita walaupun ditibas dengan angin ribut, tetapi kita tetap akan tiba sampai ke tepi yang satunya lagi. Abraham begitu. Abraham membuktikan bahwa memang dia layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena pada waktu dia terakhir ujiannya, disuruh oleh Tuhan mengorbankan anaknya untuk Tuhan, ia mengorbankan anaknya. Ini adalah gambaran dari Bapa yang memberikan anaknya kepada kita. Seperti Allah Bapa kita memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi saudara dan saya. Ini adalah perjanjian kudus antara Tuhan dengan Abraham. Begitu mulianya, begitu kudusnya, dan iblis pun tidak berdaya atas perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, saudara dan saya saat ini mempunyai perjanjian baru antara saudara dan saya dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Sehingga dengan perjanjian baru ini, iblis sudah tidak berdaya. Sehingga digambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum akan menelan saudara dan saya. Dia sudah tidak punya gigi. Dia tidak bisa menggigit. Dia hanya bisanya menelan iblis itu. Ya, hari-hari ini. Karena kekuatannya sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, seperti doa saya pada waktu awal tadi. Bahwa Yesus telah menanggung semua dosa saudara dan saya. Yang tadinya kita tidak benar dijadikan benar oleh karena Dia yang benar dijadikan tidak benar. Yang tadinya tidak berdosa dijadikan dosa, terkutuk di atas kayu salib. Yang tadinya kita berdosa dijadikan kudus, tidak berdosa. Sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maut telah dikalahkan. Jadi jangan takut. Bahkan Tuhan Yesus mendemonstrasikan Lazarus 4 hari mati, dia bisa membangkitkan. Pemuda di Naim juga pada waktu diusung akan dikuburkan, tapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa dari yang maha tinggi. Nah, kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga benih
Abraham, yaitu adalah Kristus, itu telah turun kepada kita. Kita telah menjadi keturunan Abraham. Dan karena itu kita memiliki janji untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Nah ini saudara, kenapa saya membawakan kerajaan surga terus menerus? Kita ini dikembalikan menjadi pewaris kerajaan surga. Kerajaan surga yang telah diperluas ke dalam bumi ini tadinya sudah diwariskan kepada Adam dan Hawa oleh Allah kita, oleh Tuhan kita. Tetapi oleh karena kesalahan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hilang semua pewarisan daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Tetapi puji nama Tuhan, Bapa ingin mengembalikan kembali pewarisan itu kepada saudara dan saya, dan dia turun ke dalam dunia ini menyerupai Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Kita baca satu ayat, Roma 4 ayat 16. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Garis bawahi, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa menebus kesalahan kita semuanya menjadi kebenaran, tidak bisa. Tetapi oleh karena berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Sehingga supaya merupakan kasih karunia, supaya iman kita yang menghasilkan kebenaran menjadikan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara, karena Abraham adalah bapa, jadi saudara dan saya adalah pewaris warga kerajaan surga. Pewaris kerajaan surga karena kita adalah keturunan Abraham. Ada satu masa, ya, sebuah pengertian akan janji Tuhan dan menerimanya adalah sebuah ujian, yaitu ujian kesabaran. Kita harus sabar hari-hari ini dalam masa pandemi ini, saudara, amin. Nggak bisa ke mall, nggak bisa belanja, nggak bisa makan di restoran, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sabar, amin. Nggak bisa keluar rumah, sabar. Yang kedua, ujiannya adalah kepercayaan. Kita harus percaya bahwa ini semua akan berlalu. Ini semua akan berlalu. Yang ketiga, keteguhan. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Kuatkan dan teguhkanlah. Ya, sabar, percaya, teguh kita. Dan yang keempat adalah ketenangan. Nah, tadi saya baru ingat istri saya. Benar, kita itu harus tenang. Jangan kita itu dalam keadaan begini, waduh ini cepat, ini tenang. Di dalam ketenangan adalah ada hikmat Allah. Abraham, saudara dan saya dalam masa ini bisa menjadi lemah, kehilangan kepercayaan, atau sebaliknya menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi bertumbuh imannya. Apa yang saudara akan pilih? Selalu kita mempunyai free will. Kata Tuhan, pilih yang mana? Berkat atau kutuk? Abraham menjadi teguh dan kokoh dalam imannya. Bagaimana caranya? Nah, kita belajar dari dia. Ya. Menurut bacaan firman itu, komponen pertama adalah bertumbuh kuat dalam iman adalah Abraham tidak melihat kenyataan bahwa ia sudah berumur 100 tahun dan Sarah sudah tua dan sudah tertutup rahimnya.
Dia tidak melihat keadaan. Kalau saudara dan saya melihat keadaan sekarang, waduh, tambah lama tambah buruk. Terus saudara dan saya berpikir, bagaimana ya, kapan selesainya ya? Katanya dulu waktu tahun 2020 akhir, bulan Juni sudah berlalu. Sekarang sampai September malahan menjadi-jadi. Ada varian baru. Tadi saya baca lagi, ada apa lagi tuh? Ada virus apa lagi yang sangat mematikan. Wah, saya lewat, saya tidak mau baca lagi. Ya, kalau kita melihat keadaan sekarang, waduh, kawan. Kalau Abraham melihat keadaan dia sendiri dan melihat keadaan Sarah yang tertutup, maka akan gugur iman Abraham. Tetapi Abraham percaya kebenaran janji Tuhan, ya, bahwa ya dan amin, bukan kenyataan di depan mata, bukan kenyataan yang sekarang saudara dan saya rasakan, tetapi harus mempunyai keyakinan. Kedua, Abraham mengetahui apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebabnya ketika Yesus pun dicobai, selalu Tuhan Yesus berkata, mengutip firman dengan Tuhan dengan kalimat, ada tertulis. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus mengetahui apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, dan kita mengimani, mempercayainya, sehingga tidak ada kata lain. Saudara dan saya harus membaca Alkitab setiap hari, harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, harus mendengarkan firman Tuhan setiap saat di dalam hidup kita, supaya kita terkoneksi dengan Allah terus, dengan Tuhan terus. Tadi saya baru membahas koneksi dengan Tuhan, dengan istri saya. Bagaimana ya cara? Saya bilang, dalam keadaan apapun kita, dalam pekerjaan apapun kita, dalam dimanapun kita berada, kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan setiap saat. Karena koneksi dengan Allah kita itu adalah roh kita. Roh kita itu, nah saudara, saya agak penyalahan sedikit. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu harus diperkuat dengan firman Tuhan. Makanan roh itu adalah firman Tuhan. Makanan roh itu adalah firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita lakukan di dalam hidup kita. Itu adalah makanan roh. Sehingga roh kita bisa menjadi dewasa, roh kita bisa menjadi kuat. Setelah roh kita menjadi kuat, roh kita mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, keinginan, kemauan kita, hati kita yang terdalam dipengaruhi. Yang tadinya najis dijadikan kudus, yang tadinya jahat dijadikan baik, yang tadinya fitnah dijadikan baik, yang tadinya dendam, marah, sakit hati dijadikan mengasihi. Semuanya harus dikuasai. Setelah jiwa pikiran kita dikuasai oleh roh, jiwa pikiran kita benar, hati kita benar, maka perbuatan kita pun akan benar. Jadi jangan dibalikan, jangan dibalik. Waduh, kita harus melakukan dulu kebaikan, baru kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. No, tidak salah. Kita harus memperkuat roh kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Baru setelah itu, maka perbuatan kita bisa menuruti firman Tuhan. Jadi ada tertulis, baca firman Tuhan. Begitu pula kita terhadap Tuhan. Kita makin intim dengannya, maka Anda makin kenal, dan maka Anda akan bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita. Jadi kalau kita benar-benar mau bertahan dengan iman saat-saat ini, kita harus tumbuhkan iman dengan kita intim dengan Dia, dengan kita mempercayai firman-Nya, dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham bertahan kuat dalam imannya sewaktu ia memuliakan Allah. Ya, di dalam bacaan tadi, yang pertama dikatakan ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham lihat umurnya 100 tahun, Sarah sudah tertutup, tetapi janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kalau saudara membaca firman Tuhan hari-hari ini, kita akan bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan bisa
melewati masa-masa kesukaran ini. Kita akan bisa diberkati, kita akan bisa mendapat pekerjaan, kita akan bisa mendapatkan transaksi dan yang lain-lainnya semua. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Apakah kita bisa terus mengimaninya? Dengan ketiga, memuliakan Allah itu adalah pengucapan syukur. Selalu pengucapan syukur itu akan memperkuat iman saudara dan saya. Setiap pagi baru bangun tidur, saya selalu berkata, ya Abah, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini, untuk semua organ tubuh kami berjalan dengan sempurna, karena Engkau memelihara kami, karena Engkau menciptakan kami, karena Engkau mengadakan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia Engkau selalu baru setiap pagi. Selalu kita katakan itu, bersyukur, berterima kasih. Bersyukur untuk istri kita, bersyukur untuk suami kita, bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur untuk cucu kita, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk segala macam hal. Bahkan bersyukur untuk tekanan, untuk masalah, untuk problem. Bersyukur karena Tuhan kita lebih besar daripada segala-galanya. Tuhan kita lebih besar dari problem. Tuhan kita lebih besar dari masalah. Tuhan kita lebih besar daripada hidup. Tuhan kita lebih besar daripada keuangan. Tuhan kita lebih besar daripada sakit penyakit. Tuhan kita lebih besar daripada segala-galanya. Karena Dia yang menguasai segala-galanya. Saudara, percayalah bahwa kebenaran akan mengalahkan kenyataan. Jadi jangan lihat dengan mata jasmani kita, tetapi lihat dengan mata rohani kita. Bahwa kebenaran di dalam roh akan mengalahkan kenyataan. Percaya bahwa janji Tuhan itu pasti dinyatakan. Pasti dinyatakan. Percaya bahwa firman Tuhan yang saudara baca dan saya baca setiap hari pasti dinyatakan. Dan selama menunggu jawaban tersebut, muliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Percayalah, kesembuhan dan pemulihan masalah Anda sedang terjadi sekarang ini. Amin. Sedang terjadi sekarang ini. Saudara, kita lihat masih ada waktu sebentar lagi. Kita lihat Yusuf dengan cepat. Bagaimana Yusuf pun pada waktu dia memakai jubah yang sangat mahal harganya, yang diberikan oleh orang tuanya, dan baru saja dia mendapatkan mimpi bahwa orang tuanya dan bahkan sanak saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Tetapi kenyataannya apa? Dia ada di sumur. Jubah yang begitu mewah, begitu mahal, hilang. Setelah itu dia dibawa oleh orang Midian, dijadikan budak. Tetapi Kejadian 39 ayat 21 berkata, baca Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lihat saudara. Kalau Yusuf terus percaya dan imannya tidak luntur, dan kepercayaannya teguh, dengan dia pada waktu dia dicobai oleh Potifar, oleh istri Potifar, dia tidak jatuh, tetapi dia lulus dalam ujian itu. Yusuf tampaknya runtuh, tidak ada harapan. Setelah ia dijual oleh kakak-kakaknya dan kakaknya membenci dia. Beberapa hari sebelumnya dia berada di tengah keluarganya, tetapi sekarang saudara-saudaranya sendiri telah mengkhianatinya. Semua yang dia miliki telah dirampas darinya, dan dalam waktu singkat kondisi dia berubah dari baik menjadi tidak baik, dan lebih lagi dia menjadi seorang budak di negeri asing. Bagaimanakah dia menghadapi kenyataan ini? Perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada anaknya. Dalam kondisi apa saja, anak Tuhan selalu disertai Tuhan dan dibuat
berhasil. Ketika Yusuf dijual, Tuhan mengatur semua langkah hidup Yusuf. Ya pastinya tidak tahu dan tidak sadar bahwa Tuhan sedang mempertemukannya kepada kesempatan yang orang-orang yang tepat dalam perjalanan hidupnya. Begitu pula saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang sedang, kalau saudara tetap percaya, punya iman kepada Tuhan, saudara dan saya sedang Tuhan mau mempertemukan kepada satu kesempatan yang hebat, yang dahsyat, yang gilang gemilang. Orang-orang yang tepat dalam perjalanan hidup saudara, di bawah perkenanan daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Bayangkan, Tuhan itu menjual Yusuf, bahwa Tuhan itu mengirimkan saudara Midian lewat ketika Yusuf ada dalam sumur. Kemudian saudara Midian itu bisa menjual Yusuf kepada pengawal Raja Firaun bernama Potifar. Dan apapun boleh terjadi. Tetapi Tuhan menyertai anaknya senantiasa di dalam hidupnya. Seringkali kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena yang kita lihat adalah masalah besar, keadaan yang tidak mengenakan, badai yang sedang mengamuk di depan kita, di hadapan kita, sakit penyakit yang begitu menakutkan kita, dan persoalan keluarga, persoalan keuangan, dan yang lain-lain begitu menakutkannya. Mungkin saudara dan saya tidak merasakan, tidak melihat ada yang membawa pengharapan kepada saudara dan saya. Tetapi satu hal, Dia tidak pernah mengabaikan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Kejadian 39 ayat 2 seperti kepada Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, walaupun dia menjadi budak, tetapi dia disertai oleh Tuhan. Dan dia tetap percaya kepada Tuhan, memegang imannya, tidak goyah, tetap teguh. Maka dia diperkenan oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua rencana Tuhan di dalam hidup dia. Saudara, kenapa sih si Yusuf ini bisa begini? Kita buktikan pada akhir daripada kehidupannya dia. Pada akhir, bukan pada akhir kehidupannya, pada saat dia telah diangkat menjadi kuasa di Mesir atas semua kekayaan Mesir, atas semua harta benda Mesir. Apa yang dia lakukan? Yaitu dia di dalam hatinya memaafkan orang-orang yang bersalah kepada dia, tidak menaruh dendam, tidak menaruh sakit hati. Dia memaafkan, dia mengampuni saudara-saudaranya, dia taat dan dia teguh di dalam iman. Kita harus punya prinsip ini. Ampuni mereka yang berbuat salah atau yang menyakiti perasaan saudara dan saya. Jangan menyimpan dendam terhadap orang yang bermaksud jahat kepada Anda. Jadi dengan kata lain, Yusuf mempunyai hati yang bersih. Yusuf mempunyai hati yang mulia. Yusuf mempunyai hati yang sangat baik sekali. Dengan terbukti pada saat dia menghadapi saudara-saudaranya, dia sudah berkuasa, dia sudah perkasa, tetapi dia memaafkan mereka semuanya. Sampai kepada ayahnya meninggal pun, dia percaya kepada saudara-saudaranya, aku ini diutus oleh Tuhan untuk dapat menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Saudara, kita harus mempunyai hati yang bersih. Jadi di dalam masa pandemi ini, selain kita yang pertama harus mempunyai iman yang teguh, dan kita bisa berhasil dengan iman kita sampai kepada ujung daripada pandemi ini, yaitu kita tidak melihat keadaan kita.
kita selalu percaya akan firman Tuhan pasti terjadi. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada waktu masa perenungan ini, biarlah kita memeriksa hati kita. Bagaimanakah hati kita? Apakah hati kita mulia? Apakah hati kita baik? Apakah hati kita murni seperti hatinya Yusuf? Ataukah tidak? Kita akan dapat menjalani semua masa tekanan ini, masa pandemi ini, seperti Abraham dapat menjalani semua masa tekanan dia sampai dia menghasilkan bangsa, keturunan bangsa pilihan Allah yang besar, sampai Yusuf dapat menolong suatu kehidupan bangsa yang besar di dalam rencana Tuhan. Saudara dan saya, mari kita lalui, saudara. Jangan lihat keadaan, percaya firman Tuhan, muliakan Dia senantiasa. Introspeksi hati kita, apakah kita mempunyai hati yang mulia, hati yang betul-betul suci, hati yang betul-betul yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, meteraikan di dalam relung hati kami firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat melewati semua masa-masa tekanan ini, dan kami dapat menyaksikan kepada saudara-saudara kami bahwa Tuhan menyertai kami. Kami akan menyaksikan dalam minggu-minggu depan, pada waktu kami mendengar firman ini dan kami memegangnya dan kami melakukannya dan kami percaya, mengiyakan firman ini ya dan amin, maka kami dapat melewatinya. Dan setelah itu minggu-minggu depan kami akan bersaksi bahwa Allah kita Allah yang menyertai kita, Allah kita Allah yang mengasihi kita, Allah kita Allah yang senantiasa tidak pernah salah janji kepada kita. Firman-Nya ya dan amin. Allah kita yang patut dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, dipuja, dipuji. Allah kita yang patut dimuliakan daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Meteraikan firman ini dalam relung hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa untuk syafaat untuk bangsa kita Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, semua Satgas COVID-19 yang ada di gugus depan, yang ada di garis depan, untuk mereka menghadapi semua penyakit ini. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan Tuhan kepandaian kepada mereka dalam mengatasinya semuanya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Berkati juga TNI, ABRI, Polri, semuanya yang menjaga semuanya keamanan Indonesia ini, sehingga Indonesia damai, sejahtera, dan sukacita yang berkelimpahan ada di dalam rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau memberkati kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah, maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang adanya manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan beriman dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.